Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, Pak akan share untuk pembelajaran pada hari ini. Ya, pembelajaran hari ini adalah tema 4I, kayanya negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia pada pembelajaran 3 dan 4. Dengan muatan pembelajaran adalah IPA dan PPKN. Anak-anak tetap terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jangan lupa 2M tambahan, yaitu melaksanakan sholat duha dan selalu murojaah. Ya, anak-anak, kalau kalian lihat, ini adalah gambar, ya benar, gambar matahari. Matahari ini mempunyai apa? Mempunyai energi. Energi apa saja? Yaitu energi cahaya. Matahari menghasilkan energi cahaya. Dengan cahaya matahari, kita dapat melihat dunia dan dapat menjalankan kegiatan sehari-hari. Energi cahaya matahari juga bermanfaat untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Selain itu, energi cahaya matahari juga dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik. Ya. Selain memiliki energi cahaya, ternyata energi matahari juga mempunyai energi panas. Ya, jadi energi panas dan energi cahaya. Nah, energi panas dari matahari sangat bermanfaat bagi manusia, antara lain untuk menghangatkan udara di bumi, mengeringkan pakaian yang basah, mengeringkan gabah, ikan asin, kopi, kerupuk, dan lain sebagainya. Ya. Jadi energi cahaya dan energi matahari itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Energi matahari ternyata juga bisa diubah ke dalam energi listrik. Nah, ini adalah alat yang namanya sel surya atau panel surya, ya, yang berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Selain dihasilkan oleh matahari, energi panas dan energi cahaya dapat dihasilkan oleh alat-alat yang dibuat oleh manusia sebagai berikut. Nah, ini adalah setrika. Setrika menghasilkan apa? Setrika ternyata menghasilkan energi panas. Ini adalah sebuah senter. Senter menghasilkan energi cahaya. Ini adalah sebuah rice cooker. Rice cooker menghasilkan energi panas, ya. Ini adalah sebuah solder. Solder menghasilkan energi panas. Nah, lampu bohlam menghasilkan energi cahaya, dan lilin. Lilin juga menghasilkan energi cahaya. Ya, semua ini bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia dan membantu manusia untuk meringankan pekerjaannya, seperti setrika, solder, ya, dan magicom atau rice cooker ini membantu untuk meringankan pekerjaan manusia. Nah,
Gambar apa ini? Ini adalah gambar kincir angin, ya. Dan yang kedua adalah gambar kincir air. Ada kincir angin, ada kincir air. Perbedaannya pada apa? Yaitu energi yang menggerakkannya. Kalau kincir angin itu digerakkan oleh energi dari angin. Kalau kincir air itu digerakkan oleh energi dari air. Kincir angin digerakkan oleh angin sebagai sumber energinya, dan kincir air digerakkan oleh air sebagai sumber energinya. Jadi, sumber energi kedua kincir di atas adalah angin dan air untuk menghasilkan energi gerak. Energi gerak yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia, seperti memompa air, menggiling jagung, bahkan dapat menghasilkan pembangkit listrik. Jadi, kincir angin dan kincir air ini juga dapat digunakan untuk alat pembangkit tenaga listrik. Ya. Nah, pemanfaatan energi gerak juga dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan sehari-hari, atau untuk membuat ruangan menjadi lebih nyaman. Contoh, ini adalah gambar dari, ini sering dijumpai di dapur atau pada penjual es buah, ya, atau penjual es yang dapat di blender, ya, namanya blender, ya. Blender ini untuk memblender. Terus ini adalah alat untuk memotong keramik, ya, alat untuk memotong keramik. Ini adalah mesin jahit, ya. Alat-alat ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, dari memblender, memotong keramik, ya, sampai menjahit pakaian. Nah, ini adalah alat-alat untuk membuat ruangan menjadi lebih nyaman, ya. Jika sekarang ini terasa panas, ya, kita butuh kipas angin, kita butuh AC, ya. Untuk apa? Untuk membuat ruangan menjadi lebih nyaman, ya. Semua ini berdasarkan pada energi gerak, ya. Blender mengubah energi listrik menjadi gerak, ya. Alat ini juga mengubah energi listrik menjadi gerak. Ini bisa manual atau menggunakan listrik, ya, untuk menggerakkan mesin jahit. Untuk kipas angin ataupun untuk AC ini juga menggunakan energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Nah, para mulai sekarang di sini ada gitar, pianika, ya. Ada orang sedang bercakap-cakap, memainkan gitar, memainkan pianika, dan orang sedang bercakap-cakap. Kalau kita memainkan gitar, memainkan pianika, atau orang sedang bercakap, ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan bunyi, ya. Bunyi dari suara gitar, bunyi dari suara pianika, ataupun orang sedang bercakap-cakap juga akan menghasilkan bunyi. Ya, betul. Ketika kegiatan di atas menghasilkan bunyi. Gitar yang dipetik dan pianika yang ditekan sesuai tutnya akan menghasilkan bunyi alunan musik yang indah. Orang yang sedang berbincang-bincang akan menghasilkan bunyi berupa bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi. Jadi, energi bunyi sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan bunyi kita dapat saling berkomunikasi, bunyi juga dapat bermanfaat untuk menghasilkan musik yang menghibur.
Nah, sekarang kamu lihat di sini ada baterai, ada aki, ada baterai ponsel. Nah, di sini juga ada panel surya dan ada gardu induk listrik. Nah, semua ini menghasilkan listrik, ya, baik secara kimiawi ataupun dengan pembangkit tenaga listrik, ya. Baterai, aki, terus baterai ponsel, panel surya, dan gardu listrik ini semuanya dapat menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik dapat membuat berbagai peralatan elektronik bekerja. Alat elektronik mengubah energi listrik menjadi energi yang lain. Beberapa contoh pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya adalah ponsel gawai. Nah, pemanfaatan energi listrik dengan alat ini adalah untuk komunikasi, hiburan, belajar jarak jauh, mencari informasi, bahkan dapat juga digunakan untuk berbisnis. Nah, sekarang banyak sekali bisnis-bisnis online yang dapat menggunakan gawai. Nah, televisi. Nah, televisi ini pemanfaatan listrik dengan alat ini seperti untuk memperoleh informasi, ya, dengan berita-berita yang ditayangkan atau untuk hiburan, ya. Di sini juga televisi sekarang bermanfaat untuk pendidikan jarak jauh, ya, seperti pembelajaran jarak jauh yang diadakan oleh TVRI, Televisi Republik Indonesia. Nah, di sini listrik juga digunakan untuk, ya, penerangan, baik penerangan untuk rumah ataupun penerangan jalan, bahkan penerangan pada taman, ya, itu menggunakan energi listrik. Beberapa peristiwa dan perubahan energi yang terjadi, kita lihat. Nah, ini adalah menyalakan korek api. Perubahan yang terjadi adalah perubahan energi listrik. Perubahan energi yang terjadi adalah energi kimia dan gaya gesek berubah menjadi energi panas dan cahaya. Ya, pada korek api ini mengandung zat kimia, ya, belerang, ya, digesekkan maka akan berubah menjadi energi panas dan cahaya dalam bentuk api. Ya. Kemudian kita menyalakan televisi. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik berubah menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Jadi pada televisi ini saat dinyalakan, maka listrik akan berubah menjadi energi bunyi dan energi cahaya, sehingga menghasilkan suara dan menghasilkan gambar. Nah, berikutnya, saat orang menggosok baju, energi apa yang berubah? Yaitu perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, sebagai bahan ilustrasi untuk menambah wawasan kalian mengenai produksi energi listrik, ya, kalian dapat membaca tentang PLTS terbesar Indonesia ada di NTT. Ya, ini terdapat pada buku tematik 4I halaman 71. Setelah kalian baca, kalian bisa menjawab pertanyaannya di Ayo Jawab pada halaman 72. Jangan lupa jawabannya kirimkan ke Bapak Ibu Guru, ya. Sekarang kita akan membicarakan tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Mengapa kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam? Ya, karena untuk melestarikan sumber daya alam juga untuk melestarikan ketersediaan sumber energi. Negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Semua sumber daya alam yang ada dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan semua warga negara.
Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam di lingkungannya. Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain mendapatkan hak dalam memanfaatkan sumber daya alam, setiap warga negara juga memiliki kewajiban terhadap sumber daya alam. Kewajiban terhadap sumber daya alam meliputi cara pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keberlanjutan keberadaan sumber daya alam. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sekarang kalian bisa mengisi di sini pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, ya, ini apakah ini merupakan hak atau kewajiban, ya. Kalian tinggal memilih di sini mengisikan hak atau kewajiban. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam secukupnya untuk memenuhi kebutuhan. Ini menurut kalian hak atau kewajiban? Ya, hak, ya. Menanami lahan yang gundul. Menurut kalian hak atau kewajiban? Kewajiban. Mengembangkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Hak atau kewajiban? Ya, kewajiban. Menjaga kesuburan lahan pertanian. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Dan menggarap lahan pertanian untuk bercocok tanam. Ini adalah hak, ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya, kita harus memperlakukan sumber daya alam ini dengan arif dan bijaksana. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam itu agar tetap tersedia. Nah, sekarang coba kalian jawab, apakah perilaku di bawah ini baik atau tidak? Baik dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan, ya. Kalian bisa jawab dengan menyatakan perilaku terhadap sumber daya alam itu baik atau tidak baik. Oke, yang pertama adalah mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk organik. Nah, menurut kalian baik atau tidak baik? Baik, ya. Yang kedua, membuang sisa limbah ke laut. Membuang sisa limbah ke laut. Menurut kalian baik atau tidak baik? Ternyata itu hal yang tidak baik. Berikutnya, misalnya pernyataannya adalah menggunakan sumber daya alam tak terbatas. Tak terbatas itu artinya dia menggunakan sumber daya alam semaunya, tidak mau dibatasi sesuai dengan kebutuhannya saja. Baik atau tidak baik? Tidak baik, ya. Oke, pernyataan berikutnya adalah melakukan sistem tebang pilih pohon untuk mendapatkan kayu di hutan. Ya, baik atau tidak baik? Baik. Membuang makanan karena tidak selera. Nah, ini menurut kalian baik atau tidak baik? Tidak baik. Ya. Menanam pohon untuk penghijauan. Menurut kalian baik atau tidak baik? Baik, ya. Jadi dengan ini mungkin kalian bisa memperlakukan sumber daya alam itu, ya, dengan baik, ya, dan hindari hal-hal yang tidak baik untuk perlakuan terhadap sumber daya alam. Intinya adalah dengan kita memperlakukan sumber daya alam dengan baik, maka kita dapat melestarikan ketersediaan sumber daya alam sekaligus melestarikan sumber energi yang kita butuhkan
dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker saat beraktivitas, menjaga jarak, ya. Ayo lawan corona, kita bisa. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.